Buat yang suka dengan HP compact alias HP dengan ukuran kecil, saat ini memang nggak banyak pilihannya ya, khususnya yang masuk resmi di Indonesia. Nah, di sini kita udah nyobain Asus Zenfone 10. Ini adalah smartphone compact terbaru dari Asus di tahun 2023. Ini adalah penerus Zenfone 9 sebelumnya, yang mana dulu pernah kita review juga ya, yang Zenfone 9. Zenfone 9 sebenarnya masih sangat bagus dan masih recommended juga ya untuk dibeli, apalagi di Zenfone 10 ini perubahannya itu bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya. Jadi secara overall ini masih sangat mirip dengan Zenfone 9. Nah, untuk ulasan lengkapnya langsung aja ya, ini dia. Pertama dari desain, ini masih sangat mirip dengan Zenfone 9, simple, minimalis dengan bulatan dua kameranya yang cukup besar. Kemudian bagian belakang ini materialnya plastik, finishingnya masih mirip dengan Zenfone 9 juga, dibikin keset dengan tekstur mirip kertas gitu, enak dipegangnya dan nggak licin. Bagian framenya materialnya metal dengan desain flat mengkotak. Lalu bagian depan sayangnya belum ada kemajuan yang signifikan ya, ukuran bezelnya masih relatif lebih tebal di bagian bawah. Bobotnya ini 172 gram, naik 3 gram dibanding Zenfone 9, tapi tetap ya masih berasa enteng dan enak digenggamnya ya karena ukurannya kan kecil ya. Penggunaan satu tangan masih aman banget, plus enak juga kalau mau dikantongin, berasa simple dan nggak banyak makan tempat. Terakhir HP ini juga udah dilengkapi sertifikasi tahan air IP68, so makin aman lah ya kalau dipakai harian. Di sektor layar, Zenfone 10 ini bentang layarnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu di 5,9 inci aja, Full HD Plus Super AMOLED 120Hz dan bisa up to 144Hz di mode gaming. Overall untuk layar no complaint ya, udah bagus, great flagship, warna super gonjreng dan nyaman dilihat. Dipakai di outdoor, bawah terik matahari juga nggak masalah, layarnya udah terang, bisa ngelawan. Settingan refresh rate-nya juga lengkap ya, ada opsi 90Hz juga. Untuk speaker masih sama ya, kualitasnya bagus, bahkan cukup impresif untuk kelas sebuah HP dengan ukuran compact. Suaranya detail dan bassnya berasa banget. Dan bagusnya lagi, di sini masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sektor performa, Zenfone 10 ini dibekali prosesor atau SoC Snapdragon 8 Gen 2. Kesannya sih masih sama ya, luar biasa. Nggak nanggung-nanggung, HP sekecil ini dibekali salah satu SoC HP paling kencang dan top di 2023. Untuk performa penggunaan harian, ini sih udah top lah ya. Overall ngapain aja di sini udah wus-wus lah. Lancar dan nyaman dipakainya. Untuk penggunaan harian nggak cepat panas juga, cenderung adem ya ini HP-nya. Untuk varian memori yang masuk Indonesia itu cuma ada dua ya, yaitu yang 6/128 atau yang 16/512 GB. Tampilan UI dari Zenfone 10 ini sangat mirip dengan stok Android. Simple, berasa ringan dan minim bloatware, jadi terkesan bersih. Kayaknya HP flagship yang masuk resmi sejauh ini hanya Asus ini ya yang pakai UI model stok Android. Saya sendiri termasuk yang suka ya dengan UI stok Android. Saat video ini dibuat untuk Androidnya masih di versi 13, tapi harusnya bentar lagi akan dapat Android 14. Dan untuk jaminan update OS-nya sejauh ini Asus cuma ngasih 2 tahun ya. Untuk baterai kapasitasnya masih sama yaitu di 4300 mAh, dan untuk daya tahan baterainya sangat impresif alias awet banget. Penggunaan kasual sosmed sehari ngecas sekali aman banget. Rata-rata screen on time yang bisa saya dapatkan berkisar di 8-9 jaman lah. Ngecasnya juga udah lumayan cepat, pakai cas 30 watt fast charging dan casnya ini juga dari paket pembeliannya juga udah dapat ya. Terakhir kita bahas sektor kameranya. Zenfone 10 ini kamera belakangnya ada dua, kamera utamanya 50 MP dengan sensor Sony IMX766, masih sama ya dengan pendahulunya, tapi sayangnya kamera ultrawide-nya malah downgrade. Sekarang pakai sensor OmniVision OV13B 13 MP fixed focus. Padahal Zenfone 9 dulu pakai Sony IMX363 with autofocus. Sangat disayangkan sih. Begitu juga dengan kamera depannya diganti ke sensor OmniVision juga dengan resolusi 32 MP fixed focus. Kamera utamanya ini masih dilengkapi dengan gimbal OIS. Kali ini gimbal OIS versi 2, jadi klaimnya ada peningkatan ya dibanding versi sebelumnya. UI kameranya mirip lah ya kayak HP-HP lain pada umumnya.
Dan untuk fitur-fiturnya juga udah cukup lengkap, ada mode manualnya juga baik untuk foto maupun video. Untuk hasil foto-fotonya tentu grade-nya udah bagus ya. Saya merasa hasil kamera utamanya ini ada improvement dibanding Zenfone 9. Sekarang berasa lebih konsisten ya hasil-hasilnya. Processing HDR-nya saat ada objek orang sekarang hasilnya lebih natural, skin tone juga sekarang lebih enak, kemudian terlihat tajam tapi tidak oversharp juga. Untuk kamera ultrawide-nya terkadang warna lebih gonjreng di kamera ultrawide. Untuk ketajaman asal nggak di zoom masih oke lah ya. Overall ultrawide-nya ini kategorinya sebenarnya masih bagus, tapi ini berasa downgrade dibanding Zenfone 9 dulu. Di kondisi low light secara general masih bagus ya foto-fotonya, mengingat sensornya IMX766, grade HP flagship lah ya, terang, tajam, dan warnanya juga masih dapat. Untuk foto kamera depannya ternyata cukup bagus, natural dan tajam, serta dynamic range juga bagus. Cuman saat di kondisi indoor atau low light, shutter lag-nya jadi lama, jadi tangan harus hati-hati atau jangan buru-buru ya, biar nggak blur. Untuk perekaman video, kamera belakang maksimal bisa 8K 24 fps, lalu video 4K reguler bisa di 60 fps. Untuk video ini overall bagus, aman lah. Videonya stabil di semua setting resolusi. Bisa teman-teman lihat ya di beberapa sampel berikut. K 30 fps kamera utama Zenfone 10 dan pakai jalan ya sore hari. Kalau di 30 fps kita bisa pindah ke ultrawide kayak gini ultrawide-nya. Wow, kita balik lagi ke kamera utama, kita pakai jalan 4K 30 fps kayak gini hasilnya. Zenfone 10, kita lagi berada di Waduk Cengklek ya, Waduk Cengklek. Kamera ultrawide Zenfone 10 4K 30 fps ultra wide, kita pakai jalan. Ini emang pemandangannya yang bagus ya ini. Kalau pakai HP lain pun juga sama kerennya kayak gini. Kebetulan sore hari di tepi waduk. Wow, keren sih. Kita bisa pindah lensa kamera utama. Sekarang kamera utamanya kita lihat lagi. Video kamera depan Zenfone 10 seperti inilah ya. Nah, ini saya pegang pakai tangan aja. Kalau kita pegang pakai tangan gini viewnya sangat sempit ya, jadi nggak zoom banget. Ini kemampuan kamera depannya cuma Full HD 30 fps mentoknya ya, downgrade dari Zenfone 9 lalu yang bisa 4K. Nah di sini cuma Full HD 30 fps saja. Oke, kalau kita pengen ngevlog pakai kamera depan mendingan pakein tongsis tambahan ya. Ini tak pakein tripod atau gorilla pod tambahan yang nggak terlalu panjang sih, jadi segini viewnya. Jadi kalau mau ngevlog pasangin tripod tambahan aja biar viewnya lebih lebar ya. Kalau untuk stabilisasi sih udah tidak ada keluhan sih, udah stabil. Stabilisasi video di Zenfone 10 ini baik kamera depan, kamera belakang, segala settingan baik Full HD maupun 4K, baik 30 maupun 60 fps semuanya stabil, jadi nggak ada masalah untuk stabilisasi. Bismillah ya, pakai jalan Zenfone 10 kamera depan. Dynamic range oke, cukup oke ya.
Oke, kesimpulannya secara overall experience Zenfone 10 ini masih sangat mirip dengan Zenfone 9 dan sekaligus ini masih jadi salah satu pilihan yang sangat recommended buat yang nyarinya HP Android dengan ukuran compact. Karena memang pilihan HP compact yang masuk resmi di Indonesia itu nggak banyak ya. Selain Zenfone 10 ini, saingannya ya paling Samsung Galaxy S23, itu pun harganya jauh lebih mahal ya, S23 tembus di atas 10 juta. Sedangkan Zenfone 10 ini saat ini ya start di 8 jutaan aja. Dan semoga juga Xiaomi 14 nanti bakalan bisa ikut ngeramein ya. Semoga bisa segera masuk resmi di Indonesia juga nantinya, mengingat Xiaomi 13 kemarin nggak masuk. Saingan terberat Zenfone 10 ini saya rasa adalah Zenfone 9 ya, karena dengan harga yang mirip kita bisa dapat Zenfone 9 dengan memori yang lebih besar. Jadi kalau kalian udah punya Zenfone 9 mending nggak usah upgrade dulu ke Zenfone 10, karena overall experience-nya masih sangat mirip. Bahkan Zenfone 10 ini ada downgrade di kamera ultrawide dan kamera depannya. Sedangkan upgrade-nya ada di prosesor dan storage-nya yang tentu lebih kencang, lalu ada di gimbal OIS-nya, serta ketambahan fitur wireless charging. Kalau kalian tertarik dengan Zenfone 10 ini, link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video mengenai Zenfone 10 kali ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.